Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada kesempatan ini kita berjumpa kembali pada pembelajaran yang akan Bapak ajarkan pada kesempatan ini, yaitu tentang penjumlahan pecahan. Apakah anak-anak dalam keadaan baik? Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan dalam keadaan sekarang anak-anak masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini Bapak akan mencoba untuk menerangkan tentang penjumlahan pecahan. Sebelumnya Bapak ingin tanya dulu, apakah anak-anak masih mengenal atau masih hafal arti daripada pecahan? Belum, Pak. Oh iya, pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Jadi seperti contoh umpamanya 1/3. 1 itu adalah pembilang yang berada di atas, sedangkan 3 adalah penyebut yang berada di bawah. Jadi ingat-ingat sama anak-anak bahwa 1/3 mempunyai pembilang 1 dan penyebutnya 3. Nah, untuk selanjutnya sebelum Bapak menginjak kepada acara yang pokok, Bapak akan bertanya dulu kepada anak-anak. Pernahkah anak-anak melihat ibu bapak kalian di rumah memotong sesuatu menjadi beberapa bagian? Umpamanya saja anak-anak melihat mama kamu memotong semangka menjadi 4 bagian. Kemudian mama kamu juga memotong telur 2 bagian. Nah, itu adalah salah satu contoh nanti yang akan kita bahas bersama-sama pada kesempatan ini. Anak-anakku sekalian, penjumlahan pecahan pada dasarnya itu bisa dibagi 2, yaitu penjumlahan yang sama penyebutnya dan yang beda penyebutnya. Kalau yang sama penyebutnya umpamanya saja 2/4 ditambah 1/4, itu sangat gampang sekali. Anak-anak tinggal menjumlahkan saja yang atasnya, yaitu pembilangnya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Sedangkan penyebutnya karena sudah sama penyebutnya 4, tinggal tulis saja 4. Jadi penjumlahan 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4 karena penyebutnya sudah sama. Begitu anak-anak, mungkin barangkali kalau penyebutnya sama anak-anak tidak mendapatkan kesulitan. Yang kedua, penjumlahan yang beda penyebutnya. Nah, ini yang biasa menjadi kendala atau kesulitan anak-anak untuk mengerjakan ini. Pengerjaan pecahan yang beda penyebutnya itu ada beberapa macam anak-anak. Ada pecahan biasa ditambah biasa, ada pecahan biasa ditambah campuran, ada pecahan campuran ditambah campuran. Sekarang kita contohkan saja penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Contoh, pecahan 2/3 ditambah 1/4 itu udah beda penyebutnya, yaitu angka 3 dengan angka 4. Bagaimana anak-anak caranya mengerjakan itu? Anak-anak gampang saja, cari saja KPK dari 3 dan 4, yaitu penyebutnya yang bawah 3 dan 4, dengan cara mengalikannya. 3 kali 4 sama dengan 12. Berarti 12 itu hasil dari perkalian 3 dan 4, betul sekali. 3 dan kali 4 itu sama dengan 12. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Kalikan ke atasnya, yaitu 2, sama dengan 8. Lalu yang kedua, 12 dibagi 4 adalah 3. 3 kali 1 adalah 3. Maka sekarang pecahannya sudah berubah. Yang tadinya 2/3 ditambah 1/4, sekarang jadi 8/12 ditambah 3/12. Dengan demikian, jumlahkan saja yang atasnya, yaitu pembilangnya 8 ditambah 3 sama dengan 11. 12-nya karena sudah sama penyebutnya per 12. Jadi 2/3 ditambah 1/4 sama dengan 8/12 ditambah 3/12 sama dengan 11/12. Itu contoh satu yang penjumlahan pecahan biasa dengan penjumlahan pecahan biasa. Nah anak-anak, yang kedua yaitu penjumlahan biasa dengan penjumlahan campuran. Artinya penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Bapak contohkan saja seperti 2/5 adalah pecahan biasanya dan 2/1/4 adalah pecahan campurannya. Ini anak-anak bisa dikerjakan dengan 2 cara. Cara yang pertama yaitu jumlahkan dulu seperti biasa 2/5 ditambah dengan
yang 2/1/4-nya dijadikan pecahan biasa. Jadi 2 kali 4 ditambah 1, jadi 9. Berarti 2/1/4 kalau dijadikan pecahan biasa adalah 9/4. Maka sekarang berubah, 2/5 ditambah 2/1/4 menjadi 2/5 ditambah 9/4. Maka kerjakan seperti yang tadi, bahwa penyebutnya adalah 5, 4. Itu dijadikan KPK-nya adalah dengan cara mengalihkan 5 kali 4, 20. 20 dibagi 5, 4 kali 2, 8. Sedangkan 20 dibagi 4 adalah 5 kali 9, 45. Maka penjumlahannya adalah 8 ditambah 45 sama dengan 53/20. Nah, anak-anak perlu catat bahwa kalau pembilangnya lebih besar, maka itu akan diperkecil atau mendapatkan hasil menjadi pecahan yang campuran. 53/20 itu 53 dibagi 20 akan mendapatkan 2 bilangan bulatnya. 2 kali 20, 40. Sedangkan 53 mempunyai sisa 13. Berarti 53/20 sama dengan 2 13/20. Itu cara yang ke-1. Cara yang kedua, 2/5 ditambah 2/1/4. Bilangan yang campuran 2/1/4, 2-nya disimpan terlebih dahulu di dalam kurung. Nah, maka kerjakan 2/5 ditambah 1/4. 5 kali 4, 20. 20 dibagi 5, 4 kali 2, 8. 20 dibagi 4, 5. 5 kali 1, 5. Maka 8 tambah 5 sama dengan 20. 8 tambah 5 sama dengan 13, maaf, per 20. Nah, berarti hasilnya 13/20. Yang 2 yang disimpan tadi simpan di depannya, maka hasilnya adalah 2 13/20. Sama seperti yang tadi di cara yang ke-1. Nah, itu adalah penjumlahan pecahan biasa dengan campuran. Dan yang ketiga, yang terakhir, anak-anak biasa menemui penjumlahan campuran dengan campuran atau pecahan campuran dengan pecahan campuran. Bapak contohkan, umpamanya pecahan 21/3 ditambah 32/5. Ada 2 cara juga, silahkan nanti anak-anak cari yang paling tergampang. Yang ke-1, simpan dulu bilangan bulat di antara kedua pecahan campuran, yaitu 21/3 tambah 32/5. 2 ditambah 3 simpan dalam kurung. Lalu sekarang jumlahkan pecahan 1/3 dengan 2/5, yaitu dengan menjadikan penyebutnya 15. 15 dibagi 3, 5 kali 1, 5. 12 dibagi 5, 3 kali 2, 6. Maka hasilnya 5 tambah 6 itu 11/15. Yang angka tadi disimpan di dalam kurung, yaitu 2 dan 3 sama dengan 5, ditambahkan simpan di depannya menjadi 5 11/15. Itu cara ke-1. Dan cara yang kedua, yaitu dengan memperpanjang bilangan pecahan tersebut. 21/3 dipanjangkan jadi 2 kali 3 tambah 1 sama dengan 7/3. Ditambah 3, 2/5. 3 kali 5, 15 tambah 2, 17/5. Perlu anak-anak ketahui kalau cara yang ini memang panjang dan sulit nanti anak-anak membagi. Tapi tidak apa-apa, silakan selama anak-anak mungkin bisa mengatasinya. 7/3 ditambah 17/5. Penyebutnya 3 dan 5 beda, lalu dijadikan menjadi 15. 15 dibagi 3 adalah 5. 5 kali 7, 35. 15 dibagi 5 adalah 3. 3 kali 17 adalah 51. Maka sekarang penjumlahannya adalah 35 ditambah 51/15 sama dengan 86/15. 86/15 diperkecil menjadi 86 dibagi 15 dapat 5. 5 kali 15, 75. Maka sisanya adalah 11/15. Sama seperti cara yang ke-1. Cara yang ke-1 5 11/15. Dan yang kedua pun sama, 5 11/15. Anak-anak bisa membandingkan cara ke-1 dan cara kedua, mana yang mungkin anak-anak paling gampang anak-anak kerjakan. Nah, anak-anak, sementara begitu. Nah, sekarang anak-anak perhatikan rumus ataupun tata cara mengerjakan dari contoh-contoh Bapak yang tadi sudah dicontohkan untuk mengingat anak-anak mengerjakan soal seperti tadi. Inilah rumus-rumus yang tadi Bapak jelaskan.
Nah, itulah anak-anak pembelajaran pada kali ini. Nah, barangkali anak-anak telah menyimak penjelasan Bapak dari awal sampai akhir tadi. Apakah anak-anak sudah mengerti tentang pembelajaran penjumlahan pecahan ini? Seandainya apabila anak-anak belum mengerti, silahkan anak-anak tulis di kolom komentar ini. Barangkali pembelajaran dari Bapak dari awal tadi sampai akhir mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dijalankan ataupun dimengerti oleh anak-anak. Cukup sekian barangkali pembelajaran dari Bapak. Sampai ketemu lagi di pembelajaran yang akan datang. Mudah-mudahan anak-anak selalu sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.